Halo, salam matematika. Ketemu lagi dengan Pak Wandri. Nah, di sini kita akan bahas latihan soal dua segitiga yang saling sebangun ya. Jadi di sini ada sekitar 4 soal. Oke, mari kita belajar bersama. Oke, soal nomor 2. Jika dua segitiga yang diberikan sebangun, hitunglah panjang sisi yang ditanya. Nah, ini untuk soal yang B ini kita ralat ya. Jadi bukan AB tapi panjang AC. Oke, untuk tiga gambar ini kita mulai dari gambar yang A. Perhatikan di sini, sudutnya sudah posisinya sama ya, berarti sisi yang bersesuaian juga pasti sama nih. Nah, sehingga untuk mencari panjang sisi yang belum diketahui, ini kita menggunakan konsep perbandingan. Kita buat seperti ini aja ya. Nah, mulai dari nama garisnya dulu nih, yang ditanyakan PR. Boleh diawali PR. Nah, PR ini yang di, sini, kita bandingkan dengan AC. Terus, kita mulai lagi dari segitiga yang bawah ini, PQ. Kita bandingkan dengan AB. Nah, ini sudah dapat datanya, sekarang kita tinggal input PR ini yang ditanya, terus per AC itu 8 sama dengan PQ 9 per AB ini adalah 12. Oke, sekarang ini 9 dan 12 bisa ya kita bagi dengan 3, 3 dibagi 3 ini 4. Nah, maka ini sekarang tinggal kita lakukan kali silang. PR kali 4 itu 4 PR, terus 3 kali 8 itu 24. Berarti PR 24 kita bagi dengan 4. Ini dapat 6 ya. Oke, jadi PR-nya itu 6 cm. Bisa ya? Sekarang kita lanjut ke soal yang B. Nah, ini yang ditanya jadinya AC ya. Kita buat lagi perbandingan seperti ini, kiri kanan gitu ya. Kita mulai dari sisi yang ditanya dulu, ini AC, segitiga yang besar. Kita bandingkan dengan sisi, nah lihat perhatikan ini ada kode siku ya, berarti mulai dari siku sampai ke sudut. Berarti ini adalah gambar yang segitiga kanannya dibalik ya, dibalik dan diputar. Jadi ini AC bersesuaian dengan RP. Lanjut kita ambil sisi yang sudah diketahui angkanya ini panjang BC. Kita bandingkan dengan QR ya, QR. Oke, kita input datanya, AC itu yang ditanya, per RP itu 7, terus BC ini 10, per QR itu 4. Oke, ini bisa disederhanakan lagi, 10 dan 4 dibagi 2 ya, jadi 5, ini 2. Setelah itu kita kali silang. AC kali dengan 2, jadi 2 AC, sama dengan 5 kali 7 itu 35. Berarti AC 35 dibagi 2. AC-nya dapat 17,5 ya. Jadi AC sama dengan 17,5 cm. Yang ketiga, di sini ya. Yang ditanya panjang sisi BC. Oke, ini BC ya. Kita buat lagi seperti tadi, kita buat sama dengan strip-strip gitu. Yang dimulai boleh dari sisi yang ditanya. BC dibagi dengan QR ya. Ini sudah posisinya sudah pas. Kita ambil aja dua sisi ini boleh yang mana. Misalkan ini AC boleh. Kita banding dengan sisi PR. Oke, sekarang kita input. Jadi BC itu yang ditanya, QR-nya 5 ya, per AC-nya itu 5,6, terus PR-nya ini 7. Oke, jadi ini tinggal langsung kali silang aja ya. BC kali 7, jadi 7 BC sama dengan 5 kali 56, sorry 5 kali 5,6, ini 25 tambah 3, 28 ya. Nah, berarti BC 28 dibagi 7. BC sama dengan 4. Jadi BC sama dengan 4 cm. Oke, soal nomor 2 terjawab ya. Oke, soal nomor 3. Nanti ada 3 gambar juga. Yang ditanya adalah sekarang sudut ya. Nah, ini prinsipnya kalau kesebangunan sudutnya juga pasti sama besar ya.
Jadi ini tinggal kita perhatikan saja dari mulai gambar A, sudutnya di sini ada 41, ada 56, lalu di sini belum diketahui. Nah, tapi yang ditanya adalah sudut Q ini yang ditanya misalkan nih X nih. Nah, ini kan 2 sudut yang di bawahnya belum tahu nih. Nah, tapi dibantu dengan ukuran sisi. Dari sini kita bisa perhatikan bahwa posisi dari segitiga ini tidak dirubah ya, karena perbandingan dari sisi yang ditanda ini nih, misalnya ya 3/4 itu sama dengan 4,5/6 dan sama dengan 3,75/5. Jadi perbandingannya udah sama, maka segitiga ini posisinya tetap. Sehingga kita punya kesimpulan untuk, besaran sudutnya, pasangannya berarti L dengan P, M dengan R, maka N dengan Q. Nah, jadi kita buat kesimpulan dulu, sudut N itu sama dengan sudut Q. Jadi kita mau mencari sudut Q ya maka sama aja dengan mencari sudut N. Nah, dalam segitiga itu total sudutnya harus 180 derajat kan. Nah, ini baru 2 sudut yang diketahui. Berarti sudut N ini formulanya gini nih, 180 derajat total sudutnya kita kurangi dengan jumlah sudut yang diketahui. 41 derajat ditambah 56 derajat. Jadi sudut N 180 derajat dikurangin 97 derajat. Sudut N sama dengan 83 derajat ini ya. Nah, maka tadi karena sudah sudut N sama dengan sudut Q, kita bisa kesimpulan sudut Q juga besarnya 83 derajat. Oke, bisa ya. Lanjut nih kita ke soal yang B. Yang B ini yang ditanya sudut P. Nah, karena sekarang perhatikan gambarnya, posisi segitiganya kiri dan kanan ini tidak seperti gambar di A. Nah, ini kita bisa artikan bahwa dua segitiga ini memiliki sudut 34 derajat di sini, di B, dan juga di P. Berarti ini anggap saja saling bertemu ya. Nah, jadi ini dibalik ke kiri gitu ya. Nah, sehingga sudut P bisa kita artikan sama dengan sudut B. Nah, jadi sudut B itu sama dengan sudut P. Nah, yang mana artinya sudut P itu nilainya sudut B, yaitu 34 derajat. Oke, ini udah paham ya, nggak susah. Yang terakhir yang soal C di sini perhatikan, ini posisinya sudah ada R sama B 80 derajat, lalu maka ini P sama dengan C. Maka Q itu sama dengan A. Ya, bisa diartikan posisinya tinggal ya digeser ke kanan sedikit yang ini. Nah, sudut Q-nya berarti itu sama dengan sudut A ya. Di sini berarti sudut Q sama dengan 32 derajat. Oke, bisa ya? Oke, soal nomor 4 nih. Nah, sebuah tangga dengan panjang 6,5 meter disandarkan pada tembok. Oke, kita langsung membuat sketsa saja ya, karena ini tidak ada gambarnya. Kita dari cerita ini langsung dipisahkan dan buat gambar. Tangga, lalu panjangnya 6,5 meter disandarkan. Berarti posisi tangga akan menjadi miring seperti ini. Ini tangga yang panjangnya tadi 6,5 meter. Disandarkan kepada tembok, berarti temboknya sebagai penyangga ya. Di sini tembok yang memiliki tinggi temboknya 6 meter. Nah, di sini kaki tangga, berarti kaki tangga itu yang ujung ini eh, berjarak 2,5 meter dari tembok. Berarti berjarak tuh di sini. Nah, ini ya 2,5 meter. Ini kaki. Oke, kita kasih data dulu nih. Nah, oke, dari kalimat ini selesai. Lalu tangga lain disandarkan pada tembok. Oke, tangga lain berarti ada tangga lain yang disandarkan pada tembok. Katakanlah ini tangga lainnya disandarkan pada tembok. Ini temboknya. Nah, yang memiliki kemiringan yang sama. Berarti anggaplah sudutnya sama di sini. Ini kita kasih kode, maka akan membentuk segitiga juga ya. Dan mencapai ketinggian 9 meter. 9 meter itu berarti yang temboknya ya. Nah, oke. Tentukan panjang tangga kedua. Ini tangganya tadi, panjang tangganya katakanlah X yang ditanya, dan jarak kaki tangga. Berarti ini ya, yang di bawah ini katakanlah Y. Oke, karena ini konsep kesebangunan, maka solusinya kita buat perbandingan ya. Kita ada dua yang ditanya, kita buat permisalan, tadi X dan Y.
Kita mulai untuk mencari X. Nah, mencari X, ini kita perbandingkan saja, nih X, kita mulai dari yang ditanya nih X per 6,5 ya. Nah, terus sama dengan, nah kita punya angka yang sudah punya perbandingan ini 9 dan 6. Nah, begini ya. Oke, ini bisa kita bagi 3, jadi 3, bagi 3 jadi 2. Kali silang gitu ya, X kali 2 jadi 2X, 6,5 kali 3. 6 kali 3 itu 18, 18 tambah 1,5 ya, jadi 19,5. Nah, maka X-nya sama dengan 19,5 dibagi 2. Nah, X-nya anggaplah ini 20, kalau 20 dibagi 2 itu dapat 10. Nah, 5 dibagi 2 0,25 ya, diturunin jadi sekitar 9,75. Oke, jadi X-nya atau panjang tangganya ya, jadi panjang tangga itu 9,75, satuannya meter. Oke, bisa ya. Sekarang lanjut yang kedua, kita mencari jarak, kaki tangga ini, berarti mencari Y ya, mencari Y. Nah, kita buat perbandingan lagi yang sama ya, kita buat perbandingan lagi, berarti Y kita bandingkan dengan 2,5. Terus sama dengan, kita ambil lagi angka yang sama ini bisa, 9 dengan 6 lagi bisa ya. Nah ini, nah kita bagi lagi dengan 3 tadi, jadi 3 ini 2. 9 kali 2, 2Y sama dengan 3 kali 2,5 itu 7,5 ya, gitu ya. Berarti Y 7,5 dibagi 2. Y dapat 7 bagi 2 itu 3 ya, 3,5, 3,75 ya. Tambahin lagi 2,5 tadi. Nah, jadi panjang jarak kaki tangga, nah ini 3,75 meter. Oke, kejawab ya soal nomor 4. Semoga bisa dipahami. Oke, soal yang nomor 5, soal yang terakhir nih. Suatu tiang dengan tinggi 2 meter ini, memiliki bayangan sepanjang 3 meter. Ini bayangannya, panjangnya. Pada saat yang sama, ini kondisi lain, suatu gedung memiliki bayangan sepanjang 34,5, lalu yang ditanya tinggi gedung. Oke, ini dianggap sketsanya dua segitiga yang sebangun ya. Jadi kita buat perbandingan, ini tinggi gedung. Nah, misalkan, variabel apa ini, X misalkan. Kita langsung bandingkan saja dua sisinya ini ya, kiri kanan, kanan kiri boleh. Jadi yang ditanya tadi X ya, tinggi gedung, kita bandingkan dengan 2, itu sama dengan, ini bayangan gedung 34,5 dibanding dengan ini bayangan tiangnya 3 meter atau 3 di sini. Kita kali silang, X dikali 3 ketemu jadi 3X. 2 kali 34,5 itu 68 tambah 1, 69. Maka X-nya sama dengan 69 dibagi 3. Berapa nih? 23 ya. Oke, jadi tinggi gedung, nah 23 meter. Oke, semoga bisa dipahami ya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam matematika.